Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Box Film. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul See You After School pada tahun 2006. Film ini didistribusikan oleh Columbia Film dan diperankan oleh artis paling ganteng di Korea Selatan, yakni Tae Gyu Bong. Di Korea ada seseorang yang mempunyai kesialan jauh di atas rata-rata kesialan orang lain. Orang itu bernama Dal. Dalam satu hari, dia mendapatkan kesialan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja akibat perbuatannya. Dia terus dibully, bahkan dia dulu ikut camp bully, yakni camp khusus para siswa yang terbully. Para ilmuwan tertarik akan hal ini dan menelitinya secara seksama, membuat beberapa percobaan kepada Dal. Jika dia berhasil melewati satu kali saja tes kesialan, maka dia akan dibebaskan. Tes pertama, 1 dari 4 tombol piano dialiri listrik. Jika dia berhasil menghindarinya, maka dia lolos. Ya, namanya juga Dal, pasti sial dan dia tersetrum. Tes kedua, 1 dari 100 telur adalah telur mentah. 99 lainnya adalah telur masak. Di sini Dal beruntung dia berhasil terbebas dari telur mentah. Ilmuwan pun terkejut dan membebaskannya. Dal bersiap pergi ke sekolah barunya setelah dia tidak naik kelas selama 1 tahun. Ini merupakan hari pertama dia masuk sekolah. Di bis dia tertarik dengan seorang cewek yang bernama Minah. Di bis itu juga ada seorang siswa yang bernama Samsul, sang dewa gosip, yang menggosipkan bahwa ada seseorang siswa yang berhasil mengalahkan 20 orang siswa dalam 2 detik. Orang itu bernama Jaiko, siswa terkuatlah di sekolahannya gitu. Saat di gerbang sekolah, Dal melihat Dal bertemu temannya sewaktu di camp bully bernama Seong. Lalu Seong berpura-pura tidak kenal. Di kelas barunya, Dal merasa beruntung dapat satu kelas dengan Minah dan Seong dan segera duduk di samping Minah. Pelajaran pun dimulai. Ji, Ji, O, 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 Ji, Ji, Ele, Ele, I, Gulu Gulu. Di toilet, semua siswa merasa tercekik hidungnya karena ada siswa yang bau tainya melebihi bau napas naga. Dal mengenali bau itu dan Seong tidak bisa mengelak lagi. Seong bilang bahwa Seong tidak seperti yang dulu lagi. Sekarang dia tidak menjadi pecundang lagi. Seong mengatakan bahwa sekolah itu seperti hukum rimba di lautan. Yang kuat akan memangsa yang lemah. Seperti hiu yang memangsa ikan kecil, di sekolah tidak semuanya ikan hiu. Banyak juga ikan lumba-lumba yang menyamar jadi hiu. Jadi Dal harus menemukan ikan lumba-lumba, kemudian meludahinya, memakinya, dan menghajarnya, agar Dal menjadi ikan yang terpandang dan kuat. Dal melihat Minah sedang dijahili oleh para lelaki. Kemudian Dal merasa para lelaki itu adalah ikan lumba-lumba dan mulai menolong Minah. Tapi sayang, ternyata lelaki itu adalah hiu terbesar di sekolah, yakni Jaiko. Agar terlihat gagah di hadapan Minah, Dal tetap memaki-maki Jaiko dan menantangnya. Jaiko ingin memukul Dal tetapi tertahan karena ada guru di situ. Jaiko menantang Dal bertarung 1 lawan 1 di atap sepulang sekolah. Kabar perkelahian itu pun tersebar ke seluruh sekolah. Dal memaksa Seong untuk membantunya. Saat jam olahraga, Dal menemukan beberapa siswa dari SMA sebelah, mencari seorang siswa terkuat di SMA ini yang telah mengalahkan teman-temannya dari SMA sebelah. Si Kribo ditunjuk sebagai mata-mata. Dal berencana menyogok Jaiko dengan uang 100.000 untuk memaafkannya. Di dalam toilet, ada seorang pecundang dipukuli oleh Jaiko karena telah mengotori bajunya. Kemudian pecundang tersebut memberikan uang 100.000, tetapi itu tidak mempan. Malah dia semakin dipukuli oleh Jaiko. Melihat kejadian itu, Dal tidak jadi menyogok Jaiko. Dal merasa takut dan melarikan diri dari sekolah, tetapi Dal berhasil ditangkap oleh guru. Seong punya cara lain untuk membantu Dal dengan cara membawanya ke seorang siswa terhebat dalam melarikan diri dari sekolah. Dia bernama Samsudin. Samsudin mulai mewarnai mata Dal dengan spidol merah agar terlihat seperti sakit mata dan bisa izin pulang. Serta untuk jaga-jaga, Samsudin memberikan susu super basi kepada Dal agar Dal bisa sakit perut dan bisa izin dari sekolah.
Saat di ruang guru, guru menyangka malah mata merah Dal cuma karena kelelahan dan mencoba mengobatinya dengan cara-cara tradisional. Cara selanjutnya, Seong menyarankan Dal untuk menyewa siswa atlet tinju terhebat di sekolah, yakni si Sabarudin, tetapi membutuhkan uang Rp200.000. Dal tidak punya uang sebanyak itu. Dal kemudian mencuri uang siswa terkaya di kelas, si Jamaluddin. Transaksi pun berhasil, Sabarudin pun setuju untuk menghajar Jaiko demi Dal saat jam makan siang. Supaya Jaiko makin lemah, Seong memberikan susu super basi di meja agar Jaiko mencret-mencret saat pertarungan. Sabarudin mengajak sparring tinju dengan Jaiko. Saat Jaiko mau meminum susu super basi, Sabarudin mengambil susu itu dan meminumnya. Sedangkan Dal dan Seong tidak melihatnya karena tertutupi oleh para siswa. Jaiko merasa tertantang dan pertarungan tinju pun dilaksanakan. Sabarudin awalnya menguasai pertarungan, lalu semuanya berubah saat perut Sabarudin mulai melilit. Sabarudin mulai melemah, kemudian kalah dengan keadaan berak di celana. Dal semakin ketakutan, dia kira Jaiko terlalu kuat hingga membuat atlet tinju terkapar sampai berak. Pertarungan itu pun membuat cedera parah pada tulang rusuk sebelah kiri Jaiko. Di taman, Dal lari karena si Adul siswa terkuat dari SMA sebelah yang selalu mengejar Dal karena dulu dia selalu membuli Dal. Samsul melihat kejadian itu. Ternyata si Adul insaf dan meminta maaf sambil bersimpu dan meminta Dal untuk memukulnya. Dal menggunakan jari tengahnya untuk memukul, kemudian meninggalkannya. Ternyata Adul pingsan. Samsul merekam kejadian itu menganggap Dal adalah orang kuat. Berita itu pun perlahan menyebar, terutama kepada para pecundang. Seong menemukan cara baru untuk Dal, yakni Dal harus angkat tangan saat guru di kelas meminta pengakuan dari maling yang mengambil uang siswa di kelas. Ternyata, hampir semua siswa di kelas adalah maling. Guru tidak jadi menghukum, kemudian keluar sambil menangis. Saran lain dari Seong adalah Dal harus membuat masalah di sekolah agar dapat hukuman dan bisa pulang dari sekolah. Dal melakukannya dengan cara merokok di lobi. Saat si Kiribo mencari informasi tentang siswa terkuat di sekolah kepada Samsul, Samsul menunjuk kepada Dal yang sedang merokok. Di saat guru mau lewat, rencana Dal gagal karena para pecundang sekolah mendukung Dal untuk bertarung dengan Jaiko. Oke, rencana selanjutnya dari Dal adalah saat seorang siswa sedang dimaki-maki dan dipukul oleh guru killer, Dal membelanya dan memberikan ceramah kepada guru tersebut dengan niat agar Dal juga ikut dihukum. Atas pembelaan Dal, semua siswa pun kagum. Lalu guru mau menyeret Dal, malah guru tersebut tidak sengaja kejambat rambut palsu Dal. Guru tersebut merasa memperlakukan Dal terlalu keras dan meminta maaf. Rencana Dal pun gagal lagi, malah dapat respek dari teman-teman sekelas. Rahasia kepala pitak Dal pun terdengar oleh Samsul. Samsul pun melebih-lebihkan cerita tentang Dal hingga terdengar oleh anak buah Jaiko. Dal merasa banyak orang mulai segan dan tunduk kepadanya. Karena Seong selalu bersama Dal, Seong dianggap sebagai anak buah Dal. Seong kesal dan meninggalkan Dal. Seorang teman sekelas Dal menjebak Dal di dalam gudang untuk dipukuli anak buah Jaiko karena anak buah Jaiko takut Jaiko kalah dalam pertarungan melawan Dal. Di saat yang bersamaan, para siswa SMA sebelah juga ingin menyerang Dal di dalam gudang. Kesalahpahaman pun terjadi. Siswa SMA sebelah mengira para siswa itu adalah anak buah Dal. Begitu juga sebaliknya. Dal memancing amarah semua siswa, tawuran pun terjadi. Dal berhasil melarikan diri dalam kegelapan. Dal mendatangi siswa yang menjebaknya. Siswa itu pun takjub.
Dikiranya Dal bisa mengalahkan mereka semua. Minah dari kejauhan mulai menyukai Dal. Anak buah Jaiko yang sudah babak belur menyarankan Jaiko untuk tidak bertarung dengan Dal. Saat itu guru meminta Dal untuk membantu Minah sambil mengambil patung di luar. Ternyata Minah adalah seorang perokok. Kemudian Minah meminta Dal untuk merahasiakannya. Minah habis-habisan memuji Dal karena Dal sudah menolongnya dari Jaiko tadi pagi dan menjadi harapan bagi para pecundang. Anak buah Jaiko semakin takut saat melihat Dal gembira dan seolah-olah tidak ada rasa takut melawan Jaiko. Kemudian mereka meminta Dal tidak usah bertarung melawan Jaiko. Jaiko sudah memaafkannya asalkan Dal mau menjadi pasukan Jaiko. Dal setuju, kemudian Jaiko menerima Dal asal mau memukuli si Jamaluddin, seorang pecundang. Dal pun dengan merasa terpaksa memukulinya. Semua siswa menjadi tunduk dan takut kepada Dal. Seong merasa kecewa dengan Dal dengan mengatakan bahwa Dal hanyalah seorang sampah yang bersembunyi. Dal melihat kenakalan Jaiko yang selalu menjahili para pecundang. Dal merasa hal itu tidak benar. Dal mengerti perasaan itu karena Dal dulu juga sering dijahili hingga sering pindah-pindah sekolah. Dal sadar dan menghentikan kenakalan Jaiko. Dal berubah pikiran kemudian kembali menantang Jaiko di atap. Jaiko menggunakan cara curang dengan menggunakan balsem di tangannya agar mata Dal perih. Pertarungan pun dimulai. Jaiko berhasil menerapkan balsem ke wajah Dal. Dal pun buta sehingga mudah diserang. Dal terpojok. Dal menghayal mempunyai banyak teman dan mereka mengharapkan kemenangan Dal. Oke, kembali lagi ke dunia nyata. Seong datang menolong Dal. Dal bangkit dan menyerang sisi cedera dari Jaiko di tulang rusuknya. Anak buah Jaiko memberikan pentungan ke Jaiko. Dal yang marah karena Seong terluka mulai mengeluarkan pukulan dengan jari tengah dan adu pukulan pun terjadi. Jaiko kalah. Kemudian Jaiko dan teman-temannya dipukuli oleh para pecundang. Semua cerita yang telah saya bicarakan itu ternyata hanyalah bualan cerita dari Samsul yang menceritakan kepada pacarnya. Jadi itu semua hanyalah cerita fiktif dari si Samsul. Oke, sampai sini saja cerita yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian terhibur. Bagi yang terhibur, silakan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini. Tulis juga di kolom komentar apa nilai moral yang ada di dalam cerita ini. Saya dari Box Film, sampai jumpa.